Hammerhead shark. Everybody move your body. Do shark. Hammerhead shark. Great white shark. Dinasti Abbasiyah berawal dari runtuhnya dinasti Umayyah di Damaskus. Dengan segala konflik yang ada, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah maju menggantikan kepemimpinan umat Islam. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena pada pendirinya merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib yang merupakan nabi. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah Al-Abbas atau dikenal dengan Abdul Abbas As-Saffah. Ia lahir di Umayyah pada tahun 104 Hijriah dan dilantik di Khalifah pada tanggal 13 Rabiul Awal 132 Hijriah. Dinasti Abbasiyah berdiri dari tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Pusat pemerintahannya berada di Baghdad. Awal kekuasaan dinasti Abbasiyah terjadi pada abad ke-7. Nah, pada saat itu terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh dinasti Umayyah di Andalusia atau di Spanyol. Abdul Rahman Al-Dakir merupakan kepala wilayah ketika itu. Beliau tidak tunduk kepada khalifah yang berada di Baghdad. Pemberontakan ini terjadi selama 5 abad lamanya dan dimenangkan oleh pasukan Al-Abbas. Dinasti Abbasiyah mencapai keberhasilan dikarenakan beberapa sebab. Yang pertama, dasar kesatuan untuk menghadapi pecahan yang timbul dari dinasti Umayyah. Yang kedua, dasar yang tidak berlandaskan atas kesukaan tertentu. Yang ketiga, dasar politik dan administrasi yang menyeluruh. Yang keempat, samaan hubungan dalam hukum bagi setiap masyarakat Islam. Dan kelima, dasar pemerintahan yang bersifat modern. Selama dinasti Abbasiyah berkuasa, pola pemerintahan yang ditetapkan berbeda sesuai dengan perubahan politik, sosial, budaya. Berdasarkan pola pemerintahan itu, para sejawat biasanya membagi masa pemerintahan Abbas menjadi 5 periode, yaitu periode pertama 132 Hijriah sampai 232 Hijriah atau 750 Masehi sampai 847 Masehi, disebut dengan periode Persia pertama. Abu Abbas As-Saffah, Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, Ar-Rasyid, Al-Amin, Al-Mu'min, Al-Tasim, dan Al-Was. Periode kedua pada tahun 232 sampai 334 Hijriah atau 840 Masehi sampai 945 Masehi. Periode ini disebut masa pengaruhi pertama. Ada Al-Mutakil, Al-Muntahir, Al-Mustaq, Al-Muqtas, Al-Muhdi, Al-Muqbid, Al-Muqtadi, Al-Muqtaf, Al-Muqtadir, Al-Qahir, Al-Mustaqir, Al-Muqtafi. Selanjutnya periode ketiga pada tahun 334 sampai 440 Hijriah atau 905 Masehi sampai 1055 Masehi. Periode ini dengan masa kekuasaan dinasti Umayyah dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah atau disebut dengan masa Persia kedua. Ada Al-Mu'fi, Al-Ta'i, dan Al-Qadir. Periode keempat terjadi tahun 447 Hijriah sampai 590 Hijriah atau 1005 Masehi sampai 1144 Masehi. Nah, periode ini merupakan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah yang disebut dengan masa pengaruh Turki kedua. Ada Al-Muqtadi, Mustazir, Al-Mustasid, Al-Raid, Al-Mustafid, Al-Mustanj, dan Al-Musdi. Periode kelima tahun 560 Hijriah sampai 156 Hijriah atau 1194 Masehi sampai 1158 Masehi merupakan masa dari pengaruh di lain, tetapi juga merupakan masa munduran dalam sejarah Islam karena kekuasaannya hanya efektif di sekitar Baghdad. Pada jatuhnya Baghdad ke tangan Tartar di bawah pimpinan Hulakan pada tahun 656 Hijriah. Kebijakan politik pada masa Abbas As-Saffah yaitu pada masa pemerintahannya, ia membasmi keluarga Umayyah yang masih tersisa dengan cara mengerahkan segenap pasukan yang dipimpin oleh pamannya sendiri, yaitu Abdullah bin Ali. Hal ini dilakukan untuk merenovasi semua sistem dinasti Umayyah agar sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya ada kemajuan dinasti Abbasiyah.
Kemajuan peradaban Abbasiyah disebabkan oleh stabilitas politik dan kemajuan ekonominya yang pusat kekuasaannya terletak di Baghdad. Berikut beberapa kemajuan dinasti Abbasiyah dalam berbagai bidang. Bidang politik dan pemerintahan. Yang pertama ada memindahkan pusat pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad, kemudian menjadikan Baghdad sebagai pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Yang kedua, pembentukan wizarat untuk membantu khalifah dalam menjalankan pemerintahan negara. Selanjutnya, membentuk Diwanul Kitabah atau sekretaris negara yang tugasnya menjalankan tata usaha negara. Nah, yang keempat ada pembentuk Nidamul Idari al-Markazi, yaitu sentralisasi wilayah dengan cara wilayah jajaran dibagi dalam beberapa daerah. Selanjutnya bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di awal pemerintahan dinasti Abbasiyah cukup stabil. Devisa negara penuh dan melimpah. Khalifah Al-Mansur merupakan tokoh ekonomi dinasti Abbasiyah yang mampu meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam bidang ekonomi dan keuangan negara atau Baitul Mal. Selanjutnya bidang pertanian dan perdagangan. Pada sektor pertanian, pemerintah membangun sistem irigasi dan kanal di sungai Eufrat dan Tigris yang mengalir sampai Teluk Persia, sehingga tidak ada lagi daerah pertanian yang tidak terjangkau irigasi. Bidang militer. Tentara dibina secara khusus menjadi prajurit-prajurit profesional. Kekuatan militer dinasti Bani Abbas menjadi sangat kuat. Bidang pembangunan. Pemimpin pembangun di kota Baghdad ialah Khalifah Al-Mansur. Ia mempercayakan kepada kedua orang arsitek yang terkenal, yaitu Hajjaj bin Artad dan Amram bin Wadiyah, yang dibangun oleh Khalifah Al-Mansur di pusat kota bernama Kasruz Zahab atau Istana Keemasan yang memiliki luas 160.000 hasta persegi, dan sedangkan di depannya terdapat Masjid Jami seluas 40.000 hasta persegi. Bidang pendidikan. Terdapat beberapa lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah, diantaranya yaitu Tab Al-Hawadith Al-Warakin atau toko buku, Nazil Al-Ulama atau rumah ulama, Al-Salamun Al-Adabiyah atau sanggar sastra, madrasah pendidikan rendah di istana, perpustakaan observatorium, Al-Ribat, Az-Zawiyah, rumah Syed Badiah. Bidang ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Yang pertama, ilmu filsafat. Ada Al-Kindi, ia mengarang buku karangannya sebanyak 136 judul. Al-Farabi, dalam usia 20 tahun, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Ibn Sina, dengan karangan-karangan yang terkenal antara lain Safa, Najat, Qomar, Sadiyah, dan lain-lain. Al-Ghazali, yang dikenal sebagai Hujatul Islam, dan Ibn Rus. Kemunduran dinasti Abbasiyah. Kehancuran dinasti Abbasiyah ini tidak terjadi dengan cara spontanitas. Masa kemunduran dimulai sejak periode kedua. Ada dua faktor yang menyebabkan runtuhnya dinasti Abbasiyah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. Yang pertama, perebutan kekuasaan antara keluarga memicu awal yang dimana akhirnya berimplikasi panjang terhadap kehidupan khalifah selanjutnya. Perpecahan di dalam akidah dan di bidang mazhab, yang masing-masing kelompok saling mengklaim paling benar sehingga memunculkan sikap fanatisme berlebihan. Faktor eksternal. Yang pertama, pemberontakan terus-menerus yang dilakukan oleh kelompok Khawarij, Syiah, Murji'ah, Ahlus Sunnah, dan bekas pendukung dinasti Umayyah